Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalahu wassalam alal habibil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ja'alna wa dhurriyyatina wa ahbabina wal muslimin wal hadirin min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai, Ayahanda Tuan Guru Muhammad Syarifuddin. Wabil khusus yang kita hormati Kepala Desa ini kampung. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, dalam acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat aulia wassolihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaannya hati kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassolihin. Dimudahkan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Disugihakan Allah dengan kesugihan yang berkah, yang sangat luas, kesugihan, kekayaan untuk kepentingan agama Allah. Mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an, beliau menyebutkan hal ihwalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam kasiran dara'ah wal ibtihal, daimas su'al minallah ayyuzayyinahu bimahasinil adab wal akhlaq. Adalah akhlaknya Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah, selalu beliau meminta kepada Allah. Waktu malam, waktu siang, selalu beliau meminta kepada Allah.
Apa yang dipinta oleh Rasulullah kepada Allah, semoga Allah itu menghiasi di hati dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebab hati ini bagaikan pemimpin, sedangkan anggota yang selain hati ini bagaikan rakyatnya. Apabila pemimpinnya baik, jelas rakyatnya akan baik. Apabila hatinya baik, anggota badannya akan jadi baik. Dan perlu nyanyian Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Hendak membangun raga, awali dengan membangun jiwa. Apa dikehendaki jiwa adalah hati. Latihlah hati kita meminta kepada Allah, selalu hati kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tanda hati yang kenal inya merasa hamba. Apa itu hamba? Sifat sajati hamba susah. Sifat sajati hamba adalah hina. Sifat sajati hamba adalah papa, ya kah? Sifat sajati hamba adalah bungul, jahil, ya kah? Jadi andai kata kita pala misi bini banyak muntung pamamayan aja bini ikam ni abahnya aja bungul tambuk. Kenapa kita malah kita anggap bini mengucapkan kita bungul tambuk, mengatakan inya kian abahnya lah kalau bisa alim. Sebab nang alim itu, nang punya ilmu itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selama-lamanya bungul. Kalau disambat bini bungul lalu sangit, nah namanya laki itu belum ma'rifat. Disambat bini bungul sangit, nah menceling masa mana kau pulang lawan tangan ke bini, sampai-sampai buah dada bini ditinjunya. Itu mudah tersinggung. Apabila mudah tersinggung merasa mulia. Lalu akhlak Nabi berdoa, apa yang dipinta Nabi? Ya Allah, hiasilah hati ulun dengan akhlak yang baik. Hiasilah hati ulun dengan adab-adab, dengan sifat-sifat yang baik. Lalu penting kita ini membangun jiwa, menghidupkan jiwa, membiasakan akhlak dengan akhlak yang mulia. Dan ini harus dilatih. Dilatih sehingga terbiasa. Kalau sudah jadi terbiasa, segala-galanya gampang mudah. Nah, di antara kita ini ada nang kenal lawan orang nang ahli sepak bola. Apabila inya membawa bola, buat inya pasti menang. Lawan pian ada bisi nomor HP-nya cakuni, pastinya melatih. Latihannya kadang seminggu, bisa 1 tahun, 2 tahun, sehingganya ahli main bola. Tentu orang ahli-ahli itu melewat latihan. Kita ini adakah sudah latihan memperbaiki hati? Adakah sudah gurunya langkawa memperbaiki supaya hati kita jadi baik? Salah satu jalan supaya hati kita baik, supaya hal ehwal kita bagus, jalannya biasakan lidah kita membaca salawat. Salawat adalah obat untuk memperbaiki hati. Sebab penyakit hati sangat-sangat membahayakan.
lebih daripada penyakit yang di luar hati. Tapi pula kebanyakan manusia ini apabila kena penyakit nang di luar hati, baiknya berhimmat berobat. Wani habis duit, wani habis segala-galanya, asal aku sehat, asal aku baik. Misalnya ya kah, pembinian seminggu lagi acara perkawinannya ya kah, sekalinya dalam minggu-minggu itu pembiniannya karena penyakit panau, hibak panaunya di muha. Kalau di muha ini ngalih ditutupi, di belakang kau aja tertutup. Lalu juga binian nang hendak ditataikan lawan laki, adakah yu di kampung ini nang kau menghilangkan panauku? Berapa aja bayar, aku bayar. Sebab lamun aku batatai kelihatan panau, supaya aku usia lalakiannya ada jadi beban. Nah tapi si babiniannya mengadu penyakitnya bapanau, hendak berobat sampai habaknya lawan calon lakinya. Dia lakinya kadusa, ada bapak, aku bukan muha ikam na aku kehendaki nang dalam tapi ikam. Ada bapak di muha bapak nau asal nang di bawah jangan panau. Nah ya kan. Ada bapak ya kah? Ya, jadi biasa saja penyakit nang di luar ini kalau membahayakan. Tapi kalau penyakit hati nah sangat-sangat membahayakan. Adakah selama ini kita terpikir penyakit hati kita napa-napa? Imam Ghazali menyebutkan yang banyak penyakit yang menimpa ke dalam hati adalah kesombongan. Sombong, ya kah? Apa kalimat kibir yang namanya sombong? Di hati kita ada perasaan rasa paling sugih. Rasanya aja di kampung ini nang jadi bos pentol aku aja panyugihnya. Nah padahal kita sugih, ada lagi yang lebih sugih. Kita kebiasaan apabila mengacak duit 1 juta bah sugih, tapi lawan pejabat bah 1 juta itu ada main setekan liun kayak apakah duit apa tumpukan duit se-M itu kan bisa melihat kita. Apalagi duit nang nambahnya setekan liun bisa menyambat jam mencapai kada bisa. Nah jadi janganlah kita merasa sugih, ada lagi yang lebih sugih. Nah jangan merasa, jangan sampai merasa alim pada yang lain, merasa paling baik dari yang lain. Nah kalau bisa kita sebagai hamba tawadhu, yang paling bungul aku, yang paling susah aku, yang paling hina adalah aku. Nah ya abah ngurus kumpul, nah dilatih-latih kita nih hamba kalau bisa jadi Tuhan. Kita sifatnya memiliki kekurangan. Dalam membiasakan kita itu melihat sifat hamba, sifat kekurangan, nampak di hati kita kebesarannya Allah. Apabila hati mau melihat keelokan Allah, kebesaran Allah, hatinya lapang. Tapi lamun katiju merasainya paling hebat, merasainya yang paling mulia, itu kalau mau lapang sakit hati ya kah? Melihat ada saingan yang lebih pada kita. Ya kah? Jadi Nabi Muhammad berdoa, doa sidin selalu minta bagusakan hati. Sebab hati ini pemimpin. Nah kebiasaan kita nih apabila anak berjalan
bini anak berjalan, pasti laki mengatakan, oh umanya hati-hati. Kadada si laki ini menyambat tangan-tangan, batis-batis. Kadada, tetapi nang diingatkan laki lawan bini hati-hati. Artinya jaga hati. Aku sekejap perlahan. Jalan supaya hati baik, banyaki kita memperbanyak salawat. Apa hitungannya, hukumnya? Banyak bersalawat. Bahasa orang ahli salawat, rami bersalawat daripada berpendek. Rami membaca kisah Nabi ketimbang daripada membaca kisah paloi, ya kan? Nah, rami membaraki Nabi daripada membaraki yang lain. Nah, kita namanya belum banyak bersalawat. Apabila bersalawatan, nah mengantuk-ngantuk kita. Apabila bersalawatan, kuap-kuap mumpung. Kalau disumpali gogodok, ya. Tapi pas hendak memakanan, bangun sidin, sigar sidin. Tadi menunjukkan kita belum kenal, hitungannya belum banyak bersalawat. Nah, jadi mudahan kita bisa sadar, mudahan kita bisa baik, jalan memperbaiki hal ihwal kita lewat ilmu, lewat tuan guru ya kah. Nah, mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita, keluarga kita, hatinya ketuju mengaji, ketuju ke majelis. Kada kawa seminggu sekali ke majelis, saban malam dipaksa ya kah, dibiasakan. Kalau ada majelis ilmu, ayo kumpuli nang duit, nang berduit duitnya ya kah, pembakal nama mestinya. Nah, mudahan pembakal ini tambah naik pangkatnya ya kah, mudahan beliau bagus hal ihwalnya. Tapi sehingga mau di aspal, kada mau ya. Nah, mudahan kita jalan ini bagus, berangkat sidin ya kah. Nah, mulu kita ni tekenan baguna. Pejabat-pejabat ni nang iya tekenannya. Kamu kita menekennya man ya. Nah, tekennya ni jadi anu ya kah. Nah, kita berpangkat, gunakan pangkat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpangkat menyusahkan kampung, jangan. Nah, memudahkan. Apabila kita ketujuh memudahkan, dimudahkan Tuhan. Apabila kita ketujuh menyulit-nyulitakan, disulitakan Tuhan. Alhamdulillah pembakal kita mengadakan maulid. Mudahan tahun ini maulid pulang ya kah. Nah, maka khasiatnya maulid ini terasa ya kah. Didoakan Nabi, dipandang Nabi, usahanya, gawiannya dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang seringkali dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa kita baca habis sembahyang, kayak ini hafal aja doa ini. Napa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kan hafal aja bajanto. Nah, ini bagus. Nah, ini yang diwasiatkan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Nabi mengatakan dalam kalamnya, hai Muaz, aku sangat-sangat sayang lawan ikam. Ikam bacalah ini doa habis sembahyang. Nanti kebiasaan orang cinta bercinta ada hadiah. Boleh kita menampakkan isi hati, aku sayang umpanya. Karena apa kita menampakkan sayang lawan bini, dengan ada bini kita salambat kada kepembatuan. Ya kan? Ada bazina, ada bini.
Dengan ada bini kita beramal kenyaman, ada yang membantu ayah. Bini pun berucap lawan laki saya, dengan ada laki aku selamat. Nanti bagus isi hati kita, kita buka, kita ungkai lawan yang kita kasihi. Boleh. Nabi maulahkan contoh simma nampakkan isi hati cinta lawan Muaz. Karena Muaz bin Jabal ini salah satu sahabat yang jauh kampung, tapi cangkal mengambil ilmu lawan Nabi, kuat keimanannya, dipuji oleh Nabi. Bukan kita tuh memuji cinta lawan bini, apang jab buah dadanya kayak bakul. Nah itu lain, itu nafsu ya kah? Nah, nafsu. Aja Nabi baca aja ini doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi Muhammad berdoa diawali dengan Allahumma. Ujar ulama, Allahumma ni ismul a'zam. Apabila kita berdoa diawali dengan Allahumma, pasti doa kita dikabulkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolongilah ulun dalam mengingat Engkau, dalam menyebut Engkau. Sebab gawian mengingat Tuhan, menyebut Tuhan ningali. Sebab manusia itu sifatnya lengah, sifat manusia ini ketujuh lupa. Bagaimana kita bisa dapat tolongan Allah Ta'ala? Kita merasa lemah, mengaku kada bisi daya upaya, pasti ditolong Tuhan. Nah dalam kitab hikam itu ada bacaannya ya lah, tahaqqaq bi ajzika yumiddakallah bi kuwatihi. Hai hamba, hai umat Nabi, ikam harus merasa lemah, niscaya Allah bantu dengan kekuatannya. Nah jadi kita duduklah dalam hamba merasa lemah, ditolong Tuhan. Merasa hina, dimuliakan Tuhan. Merasa papa, disugihakan Tuhan. Nah jadi kita minta lawan Tuhan mudahan kawa beribadat, kawa mengingat, kawa menyebut, kawa duduk di majelis berkumpul orang yang baik-baik. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini jalan supaya kita bisa ingat lawan Tuhan. Selama kita ingat, selama kita mau menyebut Allah Ta'ala, memandang Allah Ta'ala, selama itu kita selamat. Lepas daripada kena kutuk, lepas daripada segala macam cobaan, segala macam musibah. Ya Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Sidin, maling di Sidin naik ke rumah. Tentu maling ni wani naik ke rumah waktu ampun di rumah ni mengantuk, waktu ampun di rumah ni terguring. Lamun ampun di rumah ni bajaga mata pina celeng-celeng ja kalau wani maling naik, kalau pina ditumbak tu maling aku. Jadi waktu lengah ni tu kita bisa kada kawa. Nah jadi dilatih ingat. Lamun kita kada terbiasa ingat, kawanilah orang nang ingat. Bakawal lawan orang nang ingat, sehingga kita menjadi terbiasa ingat. Siapa kawan nang terbiasa ingat orang nang solih-solih. Tadi kita membaca Maulid Al-Azab, Syekh Azab ni orang nang hebat. Membaca amalan Sidin, mudahan kita dikasih Allah kayak akhlak Sidin, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dipinta Nabi dalam doa, wa syukrika, ya Allah mudahan ulun ini bisa selalu
menghitung-hitung kebaikan pian. Nah, jadi kita jangan lagi sedih, jangan lagi duka cita, jangan lagi basohin apa galau aja ya kah. Galau itu lamun kita baca sakit sama timbangannya panau, gala-galaya galau, pana-panaya panau sama wazannya galau. Nah jadi jangan galau, jangan sakit hati. Kita dikasih di julung Tuhan nikmat yang paling besar. Apa nikmat paling besar kita tuh? Ada iman, ada Islam. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah di sini manusia menganggap nikmat tuh hanya duit, hanya pangkat. Padahal ada yang lebih lagi pada duit, pada pangkat, adalah iman. Kita yakin dengan Allah, kenal dengan Allah, cinta lawan Allah. Ini iman, nikmat iman. Dan tanda-tanda umat Nabi yang bersyukur yakah menunjukkan hatinya syukur. Inya berapa aja dikasih Allah Ta'ala rezeki dianggapnya lumayan. Ian misalnya usahanya berdagang, kenapakah hari ini bila tersunyi berdagang? Terami semalam dia kah? Terami nang dahulunya pada ini hari ini aku melehan sedikit, tapi kita orang yang mau bersyukur rasa cukup ya, rasa puas ya. Karena orang yang beriman menganggap semua yang datang ini adalah bagian Tuhan. Sedikit dianggapnya banyak, halus dianggapnya rasa ganal ya. Nah, ini biasanya beginian yang bisa merasa pindah ganal aja ya kah, pindah panjang pada biasa aja ya kah. Nah, ini beginian ini bisa merasakan. Lang halus rasa ganal, sedikit rasa banyak. Siapa lang kawan yang kayak itu? Orang yang syukur lawan Tuhan. Bisalah kita kayak itu. Kita kebiasaan apabila sedikit kolehan kamu. Nah tahulah jadi kada payu berjualan. Nong di sebelah itu ada saingan bangsatnya bungulnya itu. Itu namanya ada syukur namanya ya kah? Atau waktu berjualan kada payu sunyi. Nah bisa nang di sebelah itu jemaah laki banyak orang mati, sehingga toko ini mati sunyi. Kadada seikung-ikungnya nang singgah. Ada juga nang singgah kucing ya singgah. Apa kucing singgah tempat kami ya. Yang meninggali kami. Nah orang yang syukur itu selalu imung lawan Tuhan. Sedikit rasa banyak halus, rasa ganal ya. Dan tanda syukur ya kah? Apa tanda syukur inya kadang mahiri lawan orang yang dapat nikmat. Si anu maju usahanya, si anu majelisnya maju pada majelis kita. Alhamdulillah. Mudahan aku kayaknya jual. Dan ini syukur namanya. Kadang mahiri. Kebiasaan orang yang bahiri-hirian ini sama-sama gawian. Orang yang alim sama orang alim, dan orang yang alim kalau ada ilmu tasawufnya dengki ya kah. Berjualan sama berjualan ini bisa bahiri-hirian. Bini anum lawan bini tuha, nani bahirian. Kenapa abahnya wanita dia bilang ketiga lawan nang anum ja, lawan unda kan tetap di anu lagi. Nah bahirian nang tuha. Kenapa abahnya ketujuh melukupin nang anum ini servisnya bagus. Oh ya kah? Bagus selection ya kah? Nah jadi kita
syukur tanda syukur kada mahiri, tanda syukur dikit dapat nikmat rasa banyak jaya kah, dan tanda syukur tu hatinya kada sedih, senang ja. Nah ya kah. Wa husni ibadati, yang ketiga dibaca Nabi minta lawan Tuhan, ya Allah bagusakan ibadah ulun. Kada penting banyaknya, yang penting bagus. Kayak apa kita menilai ibadah itu bagus? Harus ada ilmunya. Ibadah dianggap bagus kalau ada nang membimbing. Tapi namun kada ada nang membimbing, kada ada ilmunya, jelas kada bagus. Babinian lah kawin awakan lapang muha bungas pang punya laki ulah akan pang aku banyak kopi pang laki ini katuju mengupi ya kah padahal bini mengulakan banyak kopi sakadinya kopinya banyak pada gula sendok gulanya kopinya 5 sendok ditambah lagi pulang banyunya, banyu dingin, ada banyu panas, maharu ke kopi, kopinya timbulan, menjulong lawan laki, berasai laki, bah, kenapa aja kopi kah lain kan ini, ada nyaman, kenapa kopinya jadi kada nyaman, nang maulahnya ni kada berilmu, tanggal gana awak dia ya kah? Aku pabungas dia jadi kada bisa. Sampai-sampai laki bau jawab, bah nyaman kupinang dicapi ikam itu. Ya kan? Pada kupinang ada. Kenapa kupinya kada nyaman? Akibat bungul. Akibat kada berilmu. Nah ini penting mana kita hidup berilmu. Ada punya guru supaya hitungan ibadah kita sempurna. Tapi kita ni oleh mengaji, oleh menjadi guru. Nah Nabi Muhammad jalan waktu malam Isra itu dikawali Jibril. Sebelum berangkat diisi hati Nabi itu dengan ilmu hikmah. Itu sebagai contoh lawan kita. Padahal Nabi itu yang berjalan kada dibimbing kawaja. Ada aja sudah dikasihi Tuhan, tapi Nabi ini diutus sebagai mualliman, memberikan contoh, maulahkan contoh lawan kita. Nah jadi mudahan kita ketuju ikuti Nabi, ketuju ikuti para ulama, lamun hendak selamat. Nah jadi penting di akhir zaman ini kita mengenal, mengetahui keadaan akhir zaman ini, macam-macam masalah, macam-macam fitnah. Ayo kita berkumpul di majelis ilmu, para ulama-ulama wassolihin, ini jalan selamat. Dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan 2 kitab. Kitab yang pertama itu Al-Kawakibud Durriyah, dari kisah keistimewaan Nabi kita, kelebihan Nabi kita, hebat pada yang lain-lain. Namanya kita itu membaca sejarah Rasulullah, karena Rasulullah ini ikutan kita, imam kita. Nah penting kita tahu kisah sejarah Nabi. Di situ ada ijazah menyapui telapak tangan dengan minyak harum sebelum kita mulai bersalaman lawan kawal. Tangan ini diharumi dulu. Ini apa bersalaman? Tangan mau bangsat, mau hapak, atau tangan disapui lawan balsam. Nah jangan juga. Atau minyak angin, jangan juga, kasihan lang disalamani siup. Nah jadi kita tuh harus bakawal tuh menyenangkan lawan kawal, jangan menipu lawan kawal. Nanti ajaran Nabi selalu menyenangkan, menguntungkan lawan kawal. Nanti ada ijazahnya.
Jadi kita berminyak haram itu bukan hanya terturutan, ada ambilannya dari ulama kepada ulama sampai ke Nabi. Nah di situ ada ijazah kita menimbun dupa garu, nah supaya malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Ujabah berusuk kumpul, bahagian itu nah apabila malam Senin menimbun garu dupa, malam Kamis menimbun garu dupa, malam Jumat kayak itu juga. Karena sidin bakayakinan abah kain datu datangan rohnya menjenguk ahli rumah tangganya. Lamun ahli rumah tangganya beribadah sembahyang ba'amal himung sidin. Lamun ahli rumah tangganya gawian bedung mai sangin bala sidin. Judi online nah sangit sidin. Atau anak cucu ini makan kecubung, nah kasihan sih dia menangis. Nah karena orang ini dikakalkan Tuhan, inya kau berjalan kemana-mana menjanguki keluarganya. Nah jadi bagus kita isi rumah kita dengan amalan orang soleh, menimbun garu dan lupa. Ini sunnah Nabi, alaihi wa nabi ke itu ya kan. Di situ pulang ada ijazah salawat yang sampai ijazahnya ke Rasulullah. Kitab yang satunya Tuhfatul Ikhwan, nani tentang kelahiran Nabi juga. Alhamdulillah kitab ini bahasa kita. Jadi kau paham, kada bahasa Samud, kada paham kita. Nah, ya kan. Tulisannya ada Latin, ada Arabnya ya kan. Dari situ ada ijazah salawat supaya kita mudah bermimpi lawan Nabi. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi lawan Nabi. Apabila mimpi lawan Nabi, nah itu menunjukkan cintanya betul ya kah? Ya abah bermasuk kumpul, lalu kita ini malam termimpi wali-wali. Nah ini menunjukkan hati kita baik namanya. Terdapat perguruan kita dalam mimpi. Nah ini satu tanda hati kita mulai baik. Tapi namun sama malam enggak termimpi babinian ya. Babila bangun tak kami. Nah ini ada baik. Hatinya ada baik ya kah? Nah di situ ada amalannya ya kah? Dan di situ ada ijazah membaca salawat dalail, ijazah membaca burda, ijazah maulid. Nah ini kadang-kadang kita kena paham apa aja ijazah. Nah ijazah itu ya bimbingan dari guru. Kalau kita ada bimbingan, nah kita terarah namanya. Kada jadi sesat. Istilahnya ya baguru. Lamun kita beramal kada baguru, kena syaitan gurunya. Apabila syaitan gurunya pada sasat nah situ ada ijazahnya ya kan, dari guru-guru kita sampai kepada penyusun maulid. Nah kitabnya alhamdulillah kada larang ya kah, 30 lagi punya sebutin. Pian kada bisa membaca, tapi karena anak piannya mengaji bisa membaca, pian dapat pahala. Meninggali sesuatu yang baik adalah ilmu. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, mari kita baca sama-sama salawat. Nah nyaman salawat kamilah kita baca baik-baik. Kemudian kita baca Maulaya Salli wa sallim daiman abada sekali, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana sekali. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan hati kita diperbaiki Tuhan. Ayo kita baca baik-baik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kepada semua ini jamaah 2 buku yang mengandung kisah Nabi dan beberapa ijazah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Ulun terima. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma awsil sawma qara'na ma amilna min anwa'il akhirah. Ya akwahi jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan ila al-marhum Muhammad Yusran ibn Sadal. Awsilillahumma sawbajalika minna ilaihi. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.